Jalan salib. Adik-adik, di dalam kisah penciptaan di kitab Kejadian, Allah menciptakan seluruh alam semesta, termasuk manusia, dengan sangat baik dan penuh dengan kasih-Nya. Tetapi semua kebaikan Allah itu kemudian rusak oleh kehadiran dosa di dalam hidup manusia. Manusia yang dulunya selalu taat kepada firman Allah, kini mulai berani melawan Allah dan tidak taat kepada Allah. Melihat hal itu, Allah menjadi sangat sedih. Allah yang dulunya selalu dekat dengan manusia ciptaannya, kini tidak bisa melakukan itu lagi. Manusia ciptaannya kini memilih untuk hidup dan tinggal di dalam dosa. Untuk itu, dengan kasih dan kuasa Allah yang begitu besar, Allah kemudian mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menebus seluruh dosa manusia, dosa kita semua. Adik-adik, saat itu Yesus sedang dibawa ke hadapan mahkamah agama untuk diadili. Kemudian Yesus dibawa di hadapan Pontius Pilatus untuk diadili juga. Kemudian Yesus disiksa dan diolok-olok, dihina. Kemudian Yesus disalibkan dan wafat di Bukit Golgota. Yesus mati untuk menebus semua dosa kita. Kenapa Tuhan Yesus mau memberikan seluruh hidupnya untuk rela menderita dan mati di atas kayu salib? Karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia membuat Tuhan Yesus rela menderita hingga mati demi menyelamatkan kita semua. Amin. Iya Kalisa, kalau melihat dan mendengar video yang tadi, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita ya Kak. Betul Kak. Dia, meskipun Kalisa, Kak Dian, Kak Dona, adik-adik di rumah berdosa, Melakukan kesalahan, Tuhan Yesus masih mau mati untuk kita. Luar biasa kasih Tuhan untuk kita. Benar kan adik-adik? Ayo Kak Dian dan adik-adik di rumah, mensyukuri akan kasih
kasih banyak buat kasih-Mu yang sungguh sangat besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak buat kesehatan, kekuatan, dan sukacita yang masih kami rasakan sampai hari ini. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan memulai kebaktian kami. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhir, supaya semua boleh berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hadiah, ketika para tentara Romawi menempatkan Tuhan Yesus di kayu salib, Hadiah dan adik-adik, itu sangat menyakitkan bagi Tuhan Yesus. Betul, kenapa sangat menyakitkan? Adik-adik bayangkan ya, tentara-tentara Romawi pada waktu itu memakaikan mahkota duri di atas kepala Tuhan Yesus. Mereka juga memaku kaki dan tangan Tuhan Yesus dengan paku. Bahkan lambung Tuhan Yesus ditikam dengan tombak. Pasti sangat menyakitkan, Kak Lisa. Pasti sangat menyakitkan, Hadiah. Coba adik-adik bayangkan, mahkota itu dipakaikan di kepala adik-adik, juga Kalisa dan Hadiah. Pasti sakit sekali. Tapi Hadiah, Tuhan Yesus masih mau menerima itu. Tuhan Yesus masih mau memberikan dirinya dipaku. Kenapa Hadiah? Semua karena Tuhan segalanya buat kita. Tanda paku di kaki dan tangan Tuhan Yesus itu adalah bukti betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita semua, baik Kalisa, Kadian maupun adik-adik di rumah. Oleh karena itu kita harus bangga Kalisa dan kita bersyukur punya Tuhan Yesus, Sang Anak Allah yang sangat luar biasa. Oke, kalau gitu Kadian dan adik-adik yang di rumah, mari kita syukuri kasih Tuhan dengan mengangkat pujian. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dilanjutkan dengan apa Kak? Tanda paku di Kaki dan tangan. Ada gerakannya adik-adik, ikut gerakan Kalisa dan Kadian ya. Dirinya dan
dapat mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing, dan saat sekolah minggu sudah kembali diadakan di gereja, adik-adik bisa membawa dan mengumpulnya. Betul, Kak Dian. Untuk mengiringi persembahan kita akan mengangkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. sudah kita kumpulkan bersama, kita akan membawakannya bersama-sama di dalam doa. Sekaligus apa Kak Dian? Kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Betul, kita akan berdoa mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ratna. Oke adik-adik, Kak Dian, siapkan hati kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu, karena kasih-Mu, Tuhan memberikan kami kesempatan di hari ini untuk mengumpulkan persembahan syukur kepadamu. Persembahan syukur ini Tuhan kami berikan karena kami mengucap syukur Tuhan mau menjaga kami, Tuhan melindungi kami, bahkan menyertai kami melewati hari-hari kehidupan kami. Dan di saat ini juga Tuhan kami berdoa, biarlah persembahan yang sudah kami kumpulkan ini Tuhan berkati, sehingga boleh menjadi persembahan yang baik dan boleh dikelola dengan baik untuk mengembangkan pelayanan sekolah minggu di gereja kami. Kami berdoa juga Tuhan di saat ini untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan disampaikan oleh Kak Ratna. Tuhan menolong supaya kami mau mendengarkan firman Tuhan ini juga melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan berkati Kak Ratna supaya Kak Ratna diberkati Tuhan dan hanya menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan memohon tuntunan-Mu untuk kami mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, Kak Lisa, Kak Dian yakin adik-adik di rumah sudah tidak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan. Pasti Kak Dian, Ya. pasti. Tetapi sebelum kita dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ratna, Kak Dian ajak kita semua sekali lagi menyanyikan pujian. Oh iya, firman Tuhan ku dengar. Ya. Ini juga ada gerakannya adik-adik. Ikuti gerakan ya. Ingin bertumbuh subur dan
Waduh, udah jam segini, telat dong saya. Halo? Oke, sebentar lagi sampai. Wah, gimana nih? Aku harus cepat-cepat. Aduh. Maafkan saya ya. Saya sedang terburu-buru. Sepertinya ibu sedang sedih. Ada apa? Saya sedih karena saya baru kehilangan guru saya. Maksudnya, Bu, saya adalah murid Yesus. Dia adalah guru yang sangat baik. Dia selalu menolong semua orang. Bahkan dia bisa menyembuhkan yang sakit maupun pernah dia membangkitkan orang yang sudah mati. Dia begitu mengasihi banyak orang. Iya, memang Tuhan Yesus itu sangat luar biasa dan penuh kasih. Tapi semalam dia ditangkap oleh mereka, padahal dia tidak bersalah. Kami sungguh kehilangan dia. Lalu Yesus dibawa menghadap Pilatus. Mereka menuduh Yesus menyesatkan bangsa mereka. Maka Pilatus bertanya, "Apa benar engkau raja orang Yahudi?" "Engkau sendiri yang telah mengatakannya. Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tidak menjawab satu kata pun. Maka heranlah Pilatus terhadap Yesus. Pilatus tidak mendapati kesalahan dari Yesus, tetapi imam-imam kepala dan orang banyak makin kuat mendesak. "Ia menghasut rakyat. Ia memulainya di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus tahu Yesus seorang dari Galilea, maka ia mengirim Yesus menghadap Herodes. Herodes sangat girang saat melihat Yesus, sebab sudah lama ia ingin melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu yang ajaib. "Yesus, tunjukkan kemampuanmu. Aku ingin melihatnya." Namun Yesus diam. Maka mulailah Herodes mengolok-olok Yesus dan mengembalikannya kepada Pilatus. Pilatus semakin bingung. Maka ia mengumpulkan imam-imam dan orang banyak untuk mengadili Yesus. "Aku tidak menemukan kesalahan orang ini. Herodes pun tidak. Jadi aku akan menyiksa dia dan melepaskannya." "Tidak, hukum dia, hukum dia. Ada kebiasaan pada kalian untuk membebaskan seorang tahanan pada hari Paskah. Aku akan melepaskannya." Namun imam-imam dan orang banyak berteriak untuk melepaskan seorang pemberontak dan pembunuh yang bernama Barabas dan menghukum Yesus. "Enyahkanlah dia, lepaskan Barabas bagi kami. Salibkan dia, salibkan dia. Kejahatan apa yang dilakukan orang ini? Jika engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Orang yang menganggap dirinya raja, ia melawan Kaisar." Maka mulailah timbul kekacauan, sehingga Pilatus mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Cepat, cari orang yang akan membantunya. "Siapa dia?" "Kamu, cepat ke sini." Saya tidak bersalah." "Angkat salib ini dan bantu dia dalam perjalanan." Maka sampailah Yesus di Golgota. Para prajurit mulai mempersiapkan penyalipan. Ini adalah hari yang menyedihkan bagi pengikut-pengikut Yesus, namun tidak bagi para prajurit dan imam-imam besar. "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." "Orang lain kau selamatkan. Jika benar engkau Mesias, selamatkanlah dirimu." "Bukankah engkau Kristus?"
selamatkanlah dirimu dan kami. Tidakkah engkau takut? Kita memang selayaknya dihukum, tetapi orang ini tidak bersalah. Yesus, ingatlah akan aku apabila kamu datang sebagai Raja. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku dalam Firdaus. Penyalipan masih terus berlangsung. Matahari bersinar tepat di atas mereka. Lalu kegelapan datang meliputi seluruh daerah itu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sungguh orang ini anak Allah. Maka Yesus sudah menggenapi rencana Allah untuk manusia. Langit sudah semakin gelap. Yusuf datang mengambil mayat Yesus, mengapani dan menguburkannya dalam kubur baru di dalam bukit batu. Bu, saya akan melanjutkan perjalanan saya ya. Ibu hati-hati di jalan ya. Mari. Wah, adik-adik, tadi kita sudah lihat ya bagaimana kisah Tuhan Yesus ditangkap oleh mereka bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus tidak bersalah, tapi ia rela dihukum, disiksa, diolok-olok, diteriakin oleh banyak orang. Ia harus berjalan memikul salib yang sangat berat itu. Mengapa ya Tuhan Yesus mau diperlakukan seperti itu? Tuhan Yesus kan Maha Kuasa. Bisa aja dia menyuruh pasukan malaikatnya yang banyak untuk menghadapi orang-orang yang menangkap dia tadi. Tetapi tidak, Tuhan Yesus tidak melawan. Ia membiarkan dirinya disiksa, dipakaikan mahkota duri, bahkan disalibkan seperti itu sampai mati. Ia rela mati. Mengapa adik-adik Tuhan Yesus mau ditangkap dan disalibkan seperti itu? Adik-adik, Tuhan menjalani semuanya itu karena Dia begitu mengasihi dunia ini, karena cintanya kepada kita umat manusia, supaya kita semua diselamatkan dari hukuman dosa. Adik-adik, cinta Tuhan Yesus sungguh besar bagi kita. Karena itu, mari kita selalu bersyukur kepadanya dengan cara percaya dan setia selalu hanya kepada Tuhan saja. Jangan kita sia-siakan pengorbanannya bagi hidup kita. Selamat menghayati kasih dan cinta Tuhan bagi kita. Yesus disalibkan karena cintanya. Sekali lagi, Yesus disalibkan karena cintanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik dan kalian juga Kak Donald mensyukuri cinta kasih Tuhan yang baru saja tadi disampaikan Kak Ratna untuk kita semua. Kita akan meresponnya dengan mengangkat pujian kasihnya ya karena kasihnya.
kalian hanya karena kasih Tuhan dan karena kasih Tuhan saja. Iya, adik-adik dan Kalisa, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tetapi rasanya kok ada yang kurang ya, Kak? Oh, pasti Kadian. Setelah kita semua mendengarkan firman Tuhan, supaya lebih diperlengkapi, adik-adik akan mengikuti aktivitas. Nah, pertanyaannya nih Kadian, aktivitas kali ini akan dipandu oleh siapa, Kak? Siapa ya? Adik-adik tahu aktivitasnya dipimpin oleh siapa? Akan dipimpin oleh Kak Riri. Adik-adik udah siap? Pasti siap beraktivitas? Pasti siap, Kak. Oke, selamat beraktivitas adik-adik. Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali sama Kak Riri. Adik-adik, pagi hari ini Kak Riri mau mengajarkan sebuah aktivitas buat adik-adik. Tapi adik-adik ingat dulu nggak lagu ini? Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Adik-adik pasti ingat lagu itu ya. Lagu yang menggambarkan bagaimana Tuhan kita Yesus mengasihi kita sampai rela di kayu salib meninggal untuk kita semua, menebus dosa-dosa kita. Nah, supaya adik-adik ingat kasihnya Tuhan Yesus sama kita mau buat suatu aktivitas ya adik-adik seperti ini, menggambarkan hatinya Tuhan Yesus yang besar ini melingkari hati kita. Kita akan selalu merasa nyaman bersama Tuhan Yesus karena kita tahu Tuhan Yesus mengasihi kita selalu. Nah, adik-adik mau tahu cara membuatnya? Nah, kita akan ajarkan ya di sini adik-adik. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini Kak Riri punya kertas karton. Kertas kartonnya boleh bekas ya adik-adik. Ini Kak Riri juga pakai yang bekas saja, bekas pembungkus apa begitu tidak apa-apa ya. Terus ada kertas berwarna. Kertas berwarnanya boleh warna apa saja. Nanti dibentuk hati seperti ini adik-adik. Banyaknya hati ini terserah adik-adik mau berapa banyak ya. Disesuaikan saja dengan besar kartonnya. Ini ada yang warna pink, ada yang warna kuning, warna merah. Adik-adik boleh pakai semua warna ya. Kemudian kita ada tulis di sini firman Tuhan yang mendasari aktivitas hari ini ya. Nah, kemudian ini bahan-bahannya dan ada di juga adik-adik tali. Talinya tidak harus sama seperti ini ya. Ini Kak Riri ada pita, ada tali. Dua-duanya boleh dipakai untuk menggantung hiasannya nanti seperti ini adik-adik. Oke, kemudian kita punya alatnya adik-adik. Ada ballpoint seperti ini. Kemudian ada lem juga. Kemudian ada gunting. Hati-hati pakai guntingnya ya. Kemudian ada selotip bolak-balik ya, double tape ini. Nah, gimana caranya? Nah, Kak Riri akan peragakan. Di sini kertas kartonnya adik-adik pola. Polanya berbentuk hati. Ini Kak Riri memberi contoh ya adik-adik ya. Nanti adik-adik buat sendiri di rumah pasti lebih bagus dan lebih baik dari punya Kak Riri. Nah, nanti adik-adik bisa buat besar. Jadinya seperti ini adik-adik ya. Untuk rangka si hati yang besar adik-adik ya. Kemudian kertas berwarnanya adik-adik boleh pola juga hati yang kecil untuk ditempel-tempelkan di sekelilingnya ya. Boleh hati yang kecil, boleh yang agak besar. Warnanya juga terserah adik-adik. Nah, di sini Kak Riri punya bermacam-macam warna ya. Kalau adik-adik punya kertas warna bermacam-macam boleh dipakai. Satu warna pun tidak apa-apa. Kemudian ini contohnya ya adik-adik ya, bisa dipakai sendiri nanti di rumah. Caranya bagaimana? Ini kita gunting. Nah, untuk rangka luarnya, bagian dalam juga kita gunting ya adik-adik ya. Kalau pakai gunting hati-hati ya, minta tolong kakak, papa, mama atau oma yang ada di rumah. Karena gunting cukup tajam ya adik-adik ya. Nah, kita lubangi di bagian dalamnya supaya menjadi kerangka seperti ini ya adik-adik ya. Nah, ini yang besar yang sudah Kak Riri buat. Nah, dari sini firman Tuhannya kita tempel adik-adik di bagian belakangnya ya. Kita lem ya adik-adik ya.
pakai double tip juga boleh adik-adik, supaya pas ya, posisinya supaya pas. Kita tempelkan. Nah, firman Tuhannya sudah ditempel seperti ini. Sekarang saat yang menyenangkan adik-adik, tinggal menempel gambar-gambar hati ini ya, bentuk-bentuk hati. Ini tadi dari karton yang sudah dipola, dipotong-potong menjadi seperti ini adik-adik ya. Kita tinggal tempelkan di sini. Posisinya terserah adik-adik, mau yang besar di bawah. Kelap-kelip juga boleh dipakai juga ya adik-adik ya, asal tidak menutup ke firman Tuhannya, karena kita mau baca firman Tuhan setiap kali kita ingat bagaimana cintanya Tuhan Yesus kepada kita. Kalau sudah, kita balik, kita tempelkan penggantungnya, tali penggantungnya. Kita tunggu kering, dan nanti hasilnya seperti yang Kak Riri tampilkan tadi adik-adik, seperti ini. Nah, adik-adik bisa menggantung hiasan ini di ruang belajar atau di atas kaca. Jadi kalau adik-adik bercermin, nanti melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita. Mengasihi kita seperti apa? Kita diberi jiwa yang sehat dan kuat, diberi badan yang sehat dan kuat. Nah, adik-adik mengingat kasih Tuhan Yesus pada kita setiap hari. Terima kasih adik-adik, Kak Riri tunggu ya aktivitasnya untuk minggu depan. Sampai jumpa. Kak, Oke, udah pas. Pas peteng. Nah, Kalisa dan juga adik-adik, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita hari ini, kita akan terlebih dahulu meminta pertolongan Tuhan, meminta perlindungan Tuhan di dalam doa. Kadian akan memimpin adik-adik dalam doa ya. Adik-adik silakan menyiapkan hati dan sikap doa yang baik. Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak yang setia, terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan-Mu yang selalu senantiasa kami rasakan setiap saat. Kami juga bersyukur Engkau menyertai kami sehingga kebaktian kami boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami dan Tuhan mampukan kami supaya kami terus mengasihi Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Kak Dian, juga Kak Donald, akhirnya kita sudah hampir sampai di penghujung kebaktian kita di hari ini. Ya, kerasa ya Kak? Iya, tapi Kak Dian jangan lupa, sebelum kita pamit-pamitan nih sama adik-adik, kita harus saling mengingatkan. Betul. Kak Dian dan Kak Lisa mengingatkan adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan ya. Iya, betul Kak Dian. Yang penting lagi nih adik-adik, kalau adik-adik, Kak Dian juga loh ya, Kak Donald juga, kalau keluar dari rumah, adik-adik harus selalu mengenakan masker. Betul. Itu akan melindungi kita semua dari virus corona. Betul. Adik-adik juga harus sering-sering mencuci tangan ya. Mencuci tangannya dengan sabun dan air yang mengalir. Sering-sering loh adik-adik. Ya, yang pasti harus menjaga kebersihan tangan. Betul. Sama Kak Dian, jangan lupa udah jaga kebersihan tangan, udah pakai masker kalau keluar rumah. Kalau di luar rumah saat dalam keramaian, jangan lupa jaga jarak. Jangan deket-deketan adik-adik. Nah, kayaknya ada yang kelupaan deh Kak. Apa Kak? Kita belum mengingatkan adik-adik untuk rajin kerja tugas. Tuh, kan masih sekolah ya dari Iya. rumah. Jadi Adik-adik harus rajin mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dan juga kakak-kakak sekolah. Betul sekali. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat mencintai Kak Lisa, Kak Dian, Kak Donald, adik-adik, juga Papa Mama dan semua anggota keluarga. Karena itu, kami mengajak adik-adik semua untuk bersama
bersukacita bersama-sama dalam pujian penutup ini dengan lagu Yesus disalibkan karena cintanya.